nangis. Singapura kagak usah diajak, dia mah bocah kelas. Denger ya, idol kalian tanpa netizen Indonesia bisa apa? Sok, iya sok. Jadi apa sok? Jadi apa? Reaction. Sometime. Mr. GM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dunia, apa kabar semuanya lor? Welcome back to my channel. Masih bersama gue Mr. GM. Nah, kita santai sejenak sambil menonton dan mereaksi video ini yang pastinya masih tetap spektakuler. Oke, terima kasih. Ingat lor ya, batik simple tapi penuh makna. Yuk tonton videonya sampai habis. Oke lor. Di kali ini kita akan bereaksi, ini sebuah video yang lagi viral-viralnya lor, yang pasti masih super hot. Wah, di video ini kita akan bereaksi sebuah kejadian yang nyata, fakta, dan menjadi sorotan dunia lor. Nah, duluku semua ini menarik banget lor ya. Ini awalnya sih masalah sepele nih sebenarnya ya lor ya, tapi ini memang wah kebangetan lor, ini soal aturan kamera di konser. Nah, kok malah merembet jadi hina fisik, budaya, sampai income negara. Dan juga Nona, nah dan juga Baskara Mahendra ikut kena seret juga lor. Alhasil dalam hitungan jam berubah jadi perang yang digital besar nih, perang-perangan, wah, pokoknya besar-besaran lur ya. Nah, netizen Korea Selatan atau Kenneth dituduh melontarkan komentar rasis, tapi benar-benar mereka lur ya, mereka benar menghina nih terhadap warga net Malaysia dan Asia Tenggara, dan dari situlah api mulai menyala. Nah, siblings menggema, netizen Indonesia turun tangan. Nah, kalau udah netizen Indonesia turun tangan, wah hati-hati lur, pokoknya awas semuanya, jangan sampai ada di tengah pinggir, pokoknya kena semua tuh lur ya. Ada timeline X penuh dengan sindiran nih, balasan pedas, dan juga debat tanpa rem. Dari konser Day6 sampai trending topik internasional, dari satu komentar jadi serangan berjamaah. Tapi pertanyaan sekarang lur, ini murni rasisme atau salah paham yang diperbesar algoritma? Nah, di video ini kita akan membedah, kita akan melihat, kita akan membuktikan lur ya kronologinya tanpa membakar emosi ya, tanpa membakar emosi lur. Tapi ya marah ya silahkan, bolehlah, ngerujak juga diperbolehkan lur, pokoknya hajar. Tapi juga tanpa menutup mata, karena perang digital bukan cuma soal siapa yang paling keras, tapi siapa yang paling rasional. Yuk kita reaksiin sama-sama lur ya. Tapi sebelumnya jadi penasaran, jangan lupa video ini di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya, dan mohon channel ini untuk di subscribe. Lebih jelasnya lagi, tanpa panjang lebar, yuk kita simak sama-sama. Oke lur, ini dia video viralnya. Perang antara netizen Korea dan netizen Asia Tenggara makin memanas. Semua bermula dari konser Day6 di Malaysia. Saat beberapa Ini fans lagi Korea viral nekat banget bawa loh. kamera profesional dan nutup pandangan penonton lokal. Sudah melanggar aturan venue, ditegur pula. Bukannya minta maaf, malah balas dengan hinaan fisik dan status ekonomi. Dari situ timeline langsung panas. Sebagian akun asing disebut melontarkan komentar rasis ke fans Asia Tenggara. Bukan cuma itu, artis regional ikut kena semprot, termasuk grup Nona yang videonya dibilang kampungan gara-gara latar sawah, dan Baskara Mahendra yang terseret cuma karena fotonya dipakai avatar lalu dihina fisiknya. Melihat maraknya ujaran kebencian, warganet dari berbagai negara Asia Tenggara seperti Thailand hingga Vietnam pun bersatu membela Indonesia dan Malaysia. Hingga kini, perdebatan tersebut masih terus berlanjut. Gimana pendapat kalian?
saya netizen Indonesia jangan dilawan deh ya. Pokoknya nggak dikasih kendor pokoknya dah. Mau ikutan juga atau nonton aja nih dari jauh? Nama Baskara Mahendra lagi jadi bahan omongan. Aktor satu ini mendadak diserang netizen Korea Selatan di platform X. Waduh, ada apa nih? Awalnya, seorang pengguna X asal Korea Selatan mengunggah foto Baskara Mahendra sambil melontarkan komentar yang dinilai rasis dan merendahkan fisik. Nggak cuma itu, wajah Baskara juga dibanding-bandingkan dengan pekerja pabrik dalam nada menghina. Komentar tersebut langsung bikin geram netizen Indonesia. Nggak butuh waktu lama, timeline langsung panas, netizen tanah air kompak pasang badan. Banyak yang menyindir balik soal standar kecantikan di Korea Selatan yang sering dikaitkan dengan operasi plastik. Nggak sedikit juga yang membanjiri kolom komentar dengan foto dan video Baskara, seolah pengen nunjukin kalau visualnya justru khas, maskulin, dan punya karakter kuat. Dan ngomongin soal visual natural, ternyata Baskara juga dikenal cukup concern sama perawatan kulitnya loh. Salah satu rahasia kulit sehat dan tetap menawan di tengah aktivitas outdoor adalah rutin pakai sunscreen. Menurut kalian aktivitas yang dilakukan Korean netizen ini sudah termasuk aksi rasisme atau komentar pedas biasa? Membanggakan Wah, budaya ini juga, Lur. lokal. Set MV Nona di sawah malah dicibir netizen Korea. Grup vokal pop asal Indonesia, Nona ikut kena imbasnya, mendadak menjadi sorotan di media sosial X. Setelah mendapatkan komentar negatif dari netizen Korea Selatan terkait penggunaan latar sawah dalam video musik mereka. Perdebatan ini awalnya dipicu karena keributan netizen Korea Selatan dan netizen Asia Tenggara oleh isu lain yang kemudian melebar hingga menyerang estetika karya Nona. Meski demikian, para penggemar di Asia Tenggara, khususnya netizen Indonesia, tidak tinggal diam dan segera memberikan respon Nah itu Lur, sebagai pencinta alam saya suka pemandangnya. Iya kalau seandainya konsepnya alam ya alam lah yang di video itu Lur ya. Ini waduh Korea Selatan ya benar-benar Lur. Kalau plastik emang kayak gitu Lur. positif, serta dukungan penuh untuk melindungi integritas karya musisi lokal tersebut. Musik video girl band asal Indonesia yang debut di bawah naungan 88 Rising bernama Nona. Saat Nona debut, musik videonya itu viral banget ya, karena menyajikan visual yang sangat dekat dengan Indonesia. Bahkan ya, mungkin tidak hanya Indonesia, tapi Asia Tenggara juga nonton video klipnya Nona karena menampilkan pemandangan alam seperti air terjun dan juga sawah. Tweet tersebut dibalas ternyata oleh Knets dengan username ohboy3489 dengan tulisan yang di dalam bahasa Indonesianya kurang lebih kayak gini: gak bisa meminjam atau menyewa studio karena gak punya uang. Jadi dihina gitu gara-gara bikin video klipnya itu gak sama kayak video klip Korea Selatan yang di dalam studio yang mewah-mewah. Ya padahal tujuannya nggak itu ya. Tujuannya kan pengen menunjukkan alam yang indah. Ya, itu kan nggak salah, namanya juga konsep. Ya, betul. Bukan berarti nggak sanggup nyewa studio. 88 Rising bro, base-nya Amerika, bukan Asia Tenggara. Artisnya yang orang Asia Tenggara, yaitu dari Indonesia. Terus si Knets ini juga menuliskan, foto dari musik video ini diambil di sawah dan ini lucu banget. Mereka mau menanam padi atau apa, katanya. Nah, jadi benar-benar penghinaan. Kemudian ada Knets lain dengan username UJQC7 yang membalas tweet dari Worst Behavior dengan kalimat yang dalam bahasa Indonesianya artinya kayak gini: kalian membuat lagu yang secara terang-terangan meniru dan menjiplak budaya Korea, lalu memberikan konsep yang sangat buruk dan tidak pantas, katanya. Nah, karena ungkapan rasis tersebut kemudian menyebarlah ke hal-hal lain. Gara-gara berita ini gue langsung stop nonton drakor. Sorry ye, NKRI harga mati. Enak aja kita udah dihina, tapi aktor, aktris, mereka masih aja kita puja-puja. Dah gue mau membelot ke Dracin, bye. Oh iya itu gue, kalau lo terserah ya, gue gak ngajak-ngajak juga. Sampai akhirnya netizen siblings, khususnya netizen Indonesia, merubah strategi. Mereka nggak lagi perang fakta, tapi justru merespon komentar kasar dengan santai, bahkan cenderung asbun. Mantap. Dalam beberapa komentar, netizen Indonesia menyebut kalau mereka berdebat bukan untuk menang, tapi untuk membuat kesal Knets. Mereka bahkan sengaja menggunakan bahasa daerah dan aksara Jawa. Buat tameng. Untuk membuat lawan bingung dan kewalahan. Tuh kan netizen Indonesia nggak kaleng-kaleng kalau urusan begini. Betul. Kreativitas tanpa batas. Kasus apapun bisa selesai kalau netizen Indonesia udah turun tangan. Dikatain monyet, hitam, jelek, dekil, itu tuh hasil projection karena mereka insecure. Mereka terjebak di konstruksi sosial alias standar yang mereka buat sendiri. Kulit putih, rahang V, hidung mancung, itu tuh yang bikin mereka tahu. With all due respect, gue gak pernah ada masalah sama orang yang oplas. Like your body, your choice, who am I to judge kan? Tapi kalau ditanya apakah ada impactnya terhadap orang Indonesia atau negara Asia Tenggara lainnya? Yes. Kita throwback 10-12 tahun yang lalu deh. Dulu di dunia skincare, patokan atau kiblat kita itu adalah
US dan China. Ya, walaupun jauh sebelum itu kita udah terjebak di beauty standard di mana putih sama dengan superior. But that's another case. Kalau lo notice pertumbuhan K-pop 10-12 tahun terakhir itu tuh masif banget. Bukan hanya dari idolnya aja, tapi budayanya, makanannya, sampai yang terakhir adalah perawatannya alias skincare-nya. Gue yakin 100% pasti para K-popers pernah gini, idol gue tuh skincare-nya apa sih sampai gak punya pori-pori begitu? Oh my god, itu gak realistis. Kita tuh manusia, kita punya pori-pori. Nah, dari akal itu bayangin betapa banyak orang yang rela mukanya bisa mirip sama idolnya untuk bisa divalidasi, untuk bisa dibilang cantik juga. Come on, ini 2026. Korea bisa serasis itu karena mereka seragam, dan kalau misalnya ada yang beda itu dianggap aneh. Sedangkan kita punya keanekaragaman budaya, suku. Kita punya bineka tunggal ika, mereka enggak. Dari putih gading, kuning langsat sampai sawo mateng kita punya semua. I'm Korean. I never insulted your country. I was just curious about your opinion. But let's be clear about the facts. 1. Korea is a developed country. 2. It leads global culture through K-pop. Number 3. It has major global companies like Samsung and Hyundai, SK, LG. 4. It ranks among the top countries in passport power. Number 5. It has one of the strongest militaries in the world. These are objective realities. Instead of feeling jealous, focus on improving your own country. Growth comes from effort. Akar ginseng, kalau ngomong asal jeplak aja, nih gue juga punya fakta buat lo. Hi, I'm from Indonesia, but let's be clear about the facts. Number 1 had a Samsung and Hyundai, but your birth rate is 0.7. Who's gonna buy your products in 50 years? Robots? Number 2, K-pop leads global culture? Yes, thanks to Indonesian fans streaming your idols' MVs 24/7. You owe us your GDP. Number 3, developed country? Yes, but also number 1 is stress and depression rates. What's the point of being rich if everyone is miserable? Number 4, strong passport? Useless when your work culture doesn't even give you time to take a holiday. A strong military isn't measured by how many tanks you have parked, but by how many battles you've actually finished without a babysitter. Negara lu nggak bisa mengamankan perbatasan sendiri tanpa izin Uncle Sam. Bangsa kuat nggak butuh pengasuh asing buat melindungi mereka dari saudara kandungnya sendiri. Kamu mungkin mengira Korea Selatan itu ramah dan modern. Ini salah satunya, Tapi ya. kalau kamu muslim, apalagi perempuan berhijab, kenyataannya bisa sangat berbeda. Banyak turis muslim mengaku dipandang aneh, bahkan dijauhi hanya karena pakaian mereka. Tapi yang lebih gelap, tahun 2014, komunitas mahasiswa muslim di Daegu ingin membangun masjid kecil untuk salat. Respons warga, protes besar-besaran, menyimpan daging babi di sekitar lokasi, bahkan melempar kepala babi ke area pembangunan. Dan sampai sekarang, warga sekitar masih sering memanggang babi di dekat masjid dengan sengaja, setiap hari, setiap waktu. Lebih parahnya saat umat muslim minta bantuan polisi untuk membersihkan tempat ibadah dari simbol-simbol provokasi itu. Polisi diam saja. Jadi masih yakin Korea itu seindah drama yang kamu tonton. Ternyata kalau ngomong sama orang Korea tuh harus pakai kol-kolah ya guys. Kalau kalian ngikutin keributan di X antara K-Nets dan I-Nets, pasti kalian tahu replyan yang viewsnya udah 48 juta ini. So it reminds me of the time when I was in Korea when I wanted to ask about the lift. For the record, aku bahkan nanyanya tuh bukan yang pakai perfect grammar gitu. Kayak, do you know where the lift is? Can you show me where the elevator is? Enggak, guys, enggak. Aku bahkan nggak pakai elevator karena aku pikir lift itu lebih universal. Aku tuh cuma bilang lift, lift. Aku ngerasa itu udah jelas banget, tapi dia tetap nggak ngerti weh. Sampai tour guide aku yang orang Korea itu datang dan bilang lift, lift. Mau ditambahin Baru lift. dia ngerti dong. Kayak di situ aku baru tahu kalau ngomong sama orang Korea itu lebih baik pakai kol-kolah. 엄마, nih. 오빠, 언니, 똥키트. 알았어? Nih, jangan berani-berani berseteru dengan netizen Indonesia. Netizen Indonesia dilawan. Nyaho netizen Indonesia mangararangkrang embung eleh. Please, entong waka akur. Lucu baca komen-komennya. Digituin doang. Nih, netizen Korea ngecengin kalian negara mati lampu, nggak ada internet. Kok masih niat balas X ya? Kalau Korea sekali mati lampu masuk koran, masuk berita loh. Sok penting ceritanya kan dibalasnya. Tapi di tempat lu kalau mati lampu ada King Nazar ya enggak? Lu mati lampu masuk koran, kita mati lampu konser. Coba tolong. Jogetin aja. Benar. Ampun. Nih ditambahin pas Kinets atau Korean netizen ngebales pakai foto manusia silver yang ada di Indo, malah dibalas netizen Indo kalau itu aslinya CEO yang lagi menyamar. Coba sorry. Coba nyoba sama netizen di Indo.
nih netizen Korsel kelabakan ngelawan netizen Indo, akhirnya kemana-mana nyari kemana-mana bahan. Pokoknya gimana caranya netizen Indo kalah, kesel gitu. Cuman ini namanya netizen Indo tibang begitu doang mah ya. Menteri aja dibikinin meme, pejabat, pemimpin daerahnya dibikinin meme, tibang begini doang mah. Oh ya udah batuk-batuk doang paling ya. Sebelum berantemnya netizen Korea sama netizen Asia Tenggara, dulu juga netizen Indonesia pernah berantem sama netizen Brazil. Nah terus ini ada testimoni dari korban, maksudnya netizen Brazil yang dulu pernah dihujat sama netizen Konoha. Nah dulu juga netizen Brazil pernah berusaha buat nurunin rating wisata di Indonesia, cuman gak bisa. Tapi dengan mudahnya netizen Indonesia nurunin rating wisata yang ada di negara Brazil di Google Maps. Emang giling netizen Indonesia ini. Nah terus sekarang netizen Brazil wanti-wanti ke netizen Korea biar jangan berani-berani deh ke netizen Indonesia katanya. Kalau soal beginian netizen Indonesia tuh pasti menang. Kita tuh cuman kalah digaji aja. Gaji kan Sumpah 25 seru juta. banget lihat netizen Asia Tenggara perang lawan Knet. Di platform sebelah lagi heboh banget saling serang antara Knet versus warganet Asia Tenggara. Ternyata awalnya tuh ada fansite Korea bawa kamera profesional pas konser idol di Malaysia. Kamera profesional kan gede ya, jelas lah ngalangin view penonton lain. Jadi wajar kalau ditegur karena itu melanggar aturan konser. Nah pas kejadian itu viral, Knet justru ngebela fansite itu. Mereka malah komen rasis dan nyindir warganet Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Parahnya ada yang komen nyindir status ekonomi sampai ngehujat visual orang Asia Tenggara. Nah dari ribut-ribut muncullah siblings, solidaritas warganet Indonesia, Malaysia, Thailand, sama Vietnam. Kocak-kocak banget deh balasan komen warganet Indo, langsung kena mental kali itu Knet. Makanya jangan macem-macem sama kita. Ya ujung-ujungnya ini jadi perang komen dan meme antara dua kubu. Perkara Knet versus sibling malah jadi trending. Bantu di post juga dong biar di sini makin rame. Izin. Wah ini loh, ini giliran kota Seoul jadi sasaran empuk netizen Indo. Tuh lur. Setelah kantor dan taman nasional, kini giliran kota Seoul jadi sasaran empuk netizen Indo. Netizen Indo dilawan. Oh, finish live. Ah ini lur. Bangsat. Netizen Indonesia yang lagi viral nyerang kreator-kreator Korea, dan Jin ini berasal dari Thailand, gak suka dari Korea. Salah serang kayaknya lur. Why sorry now? Before you guys tell me sorry. Oh, nangis dia lur. I live in Jakarta. Sugiono. Dia setengah Korea, setengah Asom. I love Nangis, Jakarta. oke sorry. I love Indonesia. Why? Sorry salah orang. I love Indonesia, but why you guys no love me? Bujang Inam. Do not cry. Why do not cry? You guys bad word me. Bujang enak. Segiono bangsat. Pokoknya tampang-tampang kayak gini disangka Korea abis lur. Oh acting, ada yang bilang acting. Jangan mencarut. September, thank you so much. Gas video ini. Udah lah TPP kalian belum gas ini. Keren, ini juga lur. Seru banget nih lur. Dengerin lur. Beberapa hari selalu ngetawain netizen Korea Selatan sama netizen ASEAN. Komentar-komentar netizen bikin ngakak gigi, kita review guys. 3 kata lucu, rating Asem. Indonesia ini bukan terkenal akan alam, tapi akan jadi. Ini Korea nggak ada apa-apanya sama bulian mama.
Ada yang bilang Singapura kagak usah diajak, dia mah bocah kelas. Emang iya, Brunei anak pesantren asem. Korea candaan warga ini sungkem dulu sama netizen Prince. Sebelum kami mengenal drakor, Upin Ipin selalu ada di hati kami 2-3 raya, hanya Indonesia yang Testimoni korban. testimoni Singapura dan Brunei kerjanya cuma mantau doang mereka. Keinget komen di Google Map, di Amazon gak enak, tempatnya gak ada semua. Indonesia di terus-terusan aja gak hancur. Di Indo ada Korea bisa di Jule lagi kena Jule. Ompot sama pipa aja di bawah. Apalagi negara Sebungkus isi 2. satu bungkus isi 2. Cuman kalau digaji aja. Kalau nggak belain Malaysia takut itu. Tahu kan kenapa banyak warga Indonesia dinilai bahagia, kita mah dikasih cobaan mencobain. Intinya nggak ada gunanya debat sama Indonesia. Kita mah nggak pengen menang semua. Pengen lu kesel. Ya bener ya. Tentara istri Will aja jadi stres karena ini apalagi cuma Korea. Guys, penyebutan Koreanya harus lengkap ya. Korea takut orang. Kita memang nggak boleh main ciptaan, tapi ciptaan Ada-ada aja ya. Roasting Korea tapi suka K-pop tuh gimana ceritanya? Nah, ini kesalahan berpikir nih. Banyak teman-teman yang mikirnya tuh kayak, oh K-popers nih berarti wah kecintaan banget nih sama Korea. Oh berarti pokoknya mau apa-apa Korea, pokoknya Korea. Oh kalau cari cewek harus orang Korea. Oh makan makanan Korea, makan harus tteokbokki, harus japchae, harus bibimbap gitu. Ntar kalau udah punya duit banyak berangkat ke Korea tinggal di sana. Enggak gitu, enggak. Namanya aja K-popers. Ya udah kita suka K-pop, udah selesai di situ gitu. Kita suka musik K-pop, selesai. Masalah negara Koreanya kayak gimana, orang-orangnya di sana gimana, culture di sana kita bodo amat. Namanya K-popers, udah. Aku suka musik K-pop, selesai. Aku suka musiknya karena musiknya bagus-bagus. Aku suka MV-nya karena MV-nya keren-keren. Aku suka K-pop karena dance-nya mereka bagus-bagus, keren-keren. Orangnya cakep-cakep. Udah selesai di situ. Bukan berarti karena K-popers Korea, wah Tuhanku Korea. Enggak anjir. Nah, K-nets ini apa? K-nets itu adalah Korean netizen. Nah, K-nets sama K-popers ini juga dari zaman dulu juga berantem terus. Basically netizen dimanapun di seluruh dunia ini sama lah, rese gitu. Mau di Indonesia, mau di Korea, mau di mana-mana netizen kebanyakan rese. Sama, dari dulu yang bikin grup-grup kita bubar, yang bikin bias-bias idol-idol kita akhirnya cabut dari grup, yang bikin akhirnya idol kita ini kena masalah ini, masalah itu, skandal ini, itu segala macam siapa? Ya K-nets ini. Yang bikin aturan-aturan standar-standar gak jelas. Idol gak boleh pacaran, idol harus sempurna, idol keteknya harus putih, dengkulnya harus putih. Kemarin Sun 80s lagi tampil, namanya tampil ngedance keringetan, keteknya keringetan. Dibilang, oh kalau keteknya keringetan gak usah jadi idol lah, gila gitu. Ya mereka ini gitu. Yang dari dulu kita juga kayak, apa sih orang-orang ini gitu. Ada lagi si Senghan sampai akhirnya cabut dari grupnya. Gara-gara apa? Dulunya sempat pacaran. Terus foto-foto pacarannya dulu keluar gitu. Sama K-nets disuruh udah cabut aja dari grup, dasar kamu gini. Sampai dikirimin karangan-karangan bunga kematian. Sampai akhirnya dia cabut dari grup. Ya mereka ini. Kita yang fans-fans internasional mah santai aja gitu. Mau mereka pacaran kayak mau nikah, punya anak, mau mereka minum-minum, dugem, terserah. Yang penting kalian bikin lagunya bagus-bagus, tetap MV-nya keren-keren, datang ke Indonesia, konser gitu. Udah terserah, kalian mau punya kehidupan sendiri terserah gitu. Jadi jangan berpikir kayak K-popers ini sekarang begitu Korea sama Indonesia agak selek, tiba-tiba berbelok belain Indonesia, padahal dulu keselalu ngepost orang-orang Korea. Orang-orang Korea yang kita post ini kan artisnya, bukan ketemu orang-orang random di jalan. Wah, ini terus aku post ngapain anjir. Itu kesalahan berpikir tuh ya, kesalahan berpikir. Wah, ini sampai dibikin begini loh. Sakit tahu. Korea, Malaysia. Oh, Indonesia datang. Lu nggak apa-apa, aman kok. Yang boleh bully orang Malaysia itu cuma gua, jadi nggak usah lo ganggu saudara gua. Pergi dari sini. Takut. Lihat dia kabur. 씨발? 너 지금 씨발이라 그랬냐? 씨발? Cilor mau, cilor. 껌딱지처럼 그쪽에 붙어서 처음부터 이상하다 생각했어 이 씨발.
akun Korea ini juga mengomentari soal budaya makan di Indonesia yang masih menggunakan tangan tanpa sendok dan garpu. Dia menuliskan, Indonesia memiliki budaya makan nasi dengan tangan mereka. Bisakah kalian percaya bahwa di abad ke-21 orang-orang masih makan nasi dengan tangan? Orang Indonesia percaya bahwa setelah buang air besar, makan dengan tangan yang sama baik untuk kesehatan mereka. Orang-orang itu secara tidak langsung sedang memakan kotoran. Padahal kalau makan dengan tangan itu ya sebenarnya bukan budaya Tapi kan Indonesia makan sih. pakai tangan Cuma kanan. kebetulan Indonesia itu mayoritasnya Muslim ya. Budaya makan pakai tangan itu sunnah Rasul dan tangannya juga tangan kanan. Iya. Kalau misalkan cebok ya pakai Kiri, tangan kiri. betul. Tangannya berbeda sebenarnya. Dan menurut penelitian makan pakai tangan itu jauh lebih baik karena ada bakteri baik di tangan manusia yang mana itu malah mempercepat pencernaan, malah menyehatkan pencernaan karena bakteri baik itu bakal membantu pencernaan manusia dari dalam. Oh ini netizen Korea tuh. Parodinya gitu Oh loh. ini. Harus bawa Indo dulu biar kalian naik gitu, ha? Kalian gak takut di Google Maps-nya macet gitu? Netizen Indonesia dilawan. Aneh kalian mah. Kayaknya teh mereka teh berharap kita panas ya. Padahal mah kita mah sama Banaspati aja teh CS tahu. Minimal cebok. Ngapain atuh bawa itu teh bawa apa? DSLR teh. Buat apa? Komen-komen kalian mah geli, di kita mah geli tahu. Kayak gini gak baper kita mah menggelitik itu mah menggelitik. Panas kita mah debus juga jago kita mah. Sok mau ngapain lagi sok? Sekarang mah terus ngehina-ngehina ini gini yang video klip di sawah gini. Iya. Dan sawah mereka mah isinya juga plastik tapi berasnya iya. Oh, berasnya pakai plastik mereka. Hei denger ya, idol kalian tanpa netizen Indonesia bisa apa? Sok, iya sok. Jadi apa sok? Jadi apa sok? Paling narik kan. Nggak kerasa ya sih gitu. Nggak kerasa. Si Cuil masuk ke hidung. Asem. Nah ini lur, juga ada lur, ini netizen Indonesia mulai beraksi sampai ke Google Maps loh. Ya kan? Kalau netizen Indonesia sampai lubang semut juga bakalan dicari lur. Sungai isinya nggak cuma ikan, nggak ada gacoan, nggak ada sawit, nggak ada bagusnya. Pelayanan buruk. Digempur loh Amazon. Kenneth versus netizen Indo ini kalau misalnya divisualisasiin mereka bertemu langsung nggak berantem di X doang, itu tuh pasti Kenneth udah pakai LED truck, pakai megaphone, ngomong panjang kayak lebar ya kan, terus dibalas sama netizen Indo cuma pakai sound horror sambil joget-joget di depannya, terus ada yang jualan cilor, telur gulung, kaos, gantungan kunci, tulisannya I love Indonesia. Pokoknya CFD udah pindah aja itu tiba-tiba ke Korea itu. Ya, Pak Anang, ini menarik. Wah, ini Selama ini kan dibahas, Korea loh. Selatan sangat sukses melalui K-pop dan juga K-drama mereka. Apakah konflik siblings versus K-nets ini bisa menjadi ancaman serius bagi citra Korsel di mata pasar terbesarnya, yaitu Asia Tenggara, khususnya Indonesia? Ya, sangat memungkinkan potensi itu terjadi karena saat ini Korea Selatan bukan lagi dipandang sebagai sosok atau budaya yang dipuja. Dengan perilaku K-net itu justru menurut saya akan memunculkan kontraproduktif terhadap industri hiburan mereka. Budaya K-pop yang telah mereka bangun dalam waktu yang sangat lama. Nah, budaya atau katakanlah tindakan-tindakan K-net yang cenderung merendahkan dan cenderung kemudian rasis inilah yang menurut saya akan memunculkan sebuah posisi K-net ini sebagai musuh bersama. Apalagi ketika kita lihat dari komentar-komentarnya itu yang mengarahkan kepada Asia Tenggara, yang kemudian memposisikan Asia Tenggara ini sebagai sebuah budaya yang dianggap rendah, memiliki fisik yang tidak bagus, dan yang lebih kejam lagi kan dibilang miskin. Nah, persaudaraan inilah muncul dengan istilah sibling ini, South Asia ya. Dan ini kemudian ketika kita bicara persaudaraan dia adalah muncul. Nah, ketika internet sudah menjadikan dunia tanpa batas,
maka yang terjadi rasa persaudaraan ini muncul begitu saja karena ada musuh bersama. Nah, kalau sudah pada posisi itu ya kita lihat aja nanti bahwa kemungkinan akan terjadi penolakan-penolakan terhadap aktivitas mereka yang akan masuk ke Filipina, ke Indonesia, ke Vietnam, ke Thailand. Yang selama ini sebetulnya budaya mereka K-pop itu hidup dari market Asia Tenggara. Tetapi ketika Asia Tenggara dinilai sebagai sebuah pihak yang dianggap istilahnya buruk ya, maka pasar mereka kemudian akan terjadi penolakan. Kita lihat aja posisi proximity yang akan terjadi akan menjadikan perilaku Knet itu akan menjadi kontraproduktif terhadap K-pop yang selama ini beredar. Plastic people just as a bad people. Just I'm here, but just you are so just go to hell. I don't know you. I don't see you. I can talk to you, but just is judging me. Because I'm Korean people. This is what happened. I don't know anything. Di antara Korea sudah tinggal 3 live dirujak netizen Indonesia. Wow, apa itu lor? Masih pink gak sih nih? Waduh, apa udah coklat? Masih. Apalagi tuh. Pink apanya? Waduh. Habis lor. Wajib tuh. Enggak pink sih, hitam kayaknya. Ampun. Udah warna apa ya? Thank you so much. Live orang Korea dihujat netizen Indonesia. Kena lagi nih lor. Pokoknya yang mereka sedang live kena semua lor. Apa cita? Apa coba cita? Sampai nangis dia lor. 아직이 없는데. Plastiknya kebakar tuh. Ini dia namanya Pak Yu. 아니 내가 인증샷을 한 적이 없는데 왜 사과를 해? 한 적이 없는데. Lanang gembeng rekor. 사과를 왜 하냐고 내가. 그러니까 Dia ngomong apa sih? Wah, no. 이런 진짜. Stres. 아니. Plastik. 이걸 진짜 새 각각으로. Habis lor emang lor dirujak sama netizen Indonesia. 이걸 왜 먹어야 되지? 아야, 위안부 그래. Only everyone is doggy. You're dog. You're gay. Oh, okay. Okay, doggy. Bye bye. I'm just only human. Okay, bye bye. Plastic. You want to plastic? You want to pretty? Okay. Bye bye. Going to go hospital. Hospital. Bye bye. Takut dihujat netizen Indo. Lor, takut dihujat netizen Indo. Dia live pakai batik sampai spill buku nikah sama paspor Indonesia. Segitunya lor. Malaysia people attack me.
이거 하고 이거 panjang, 하고 Lur. setting. Okay, let's play game. So many message, headache. 아 이거 사이다 보여주지 말랬지. My passport. Let's go. Mobile Legend. Live in Korea. Play together. Mythic tier. Live in Korea. Play together. 얘들 조금 너 그중에 2명 나한테 왔다. 고마워 헤라. 제발 가세요. 절로 가. 지금 2명 나한테 왔다. 골뱅이 이제 유코코. Habis Lur. 야 우리 좀 나눠줘. 시청자 30명씩만. 제발 가요. 제발 나도 진짜 미쳐버릴 것 같아. Oke Lur, angel jos gandos Lur wapel ketes pokoknya jos toh top Lur. Video ini kita reaksi atas saran dari dua-duaku semua yang baik hati dan juga tidak sombong serta rajin menabung. Bagaimana Lur? Kalau kita tarik mundur sebentar, semua ini berawal dari komentar di internet Lur ya. Tidak ada perang nyata, tidak ada konflik fisik, hanya kata-kata. Tapi di era media sosial, kata-kata bisa lebih tajam dari apapun. Nah, ketika satu komentar dianggap rasis, reaksi datang cepat Lur. Dan ketika reaksi makin keras, algoritma makin mendorongnya. Dan akhirnya semua merasa diserang. Nah, netizen Indonesia membela harga diri Asia Tenggara. Nah, Kenneth merasa disudutkan dan perang terus berputar tanpa ujung. Nah, pertanyaannya Lur ya, bukan lagi siapa menang, tapi siapa yang paling bijak menghentikan siklusnya. Karena kebanggaan kawasan itu sangat penting Lur, tapi menjaga martabat tanpa kehilangan akal sehat itu jauh lebih penting Lur. Nah, tulis ya pendapat dulurku semua di kolom komentar, dan ingat, dunia sedang menonton bagaimana kita bereaksi. Dan juga Lur, yang perlu diingat lagi, kalau nih kata di garis bawahi Lur, kalau ketua geng Asia dilawan, wah Indonesia yang pastinya Lur ya, dengan trik Asbun, Kenneth stres berat Lur, maju terus pantang mundur, netizen Indonesia jangan kasih kendor. Oke Lur, yuk sama-sama kita teriakan bahwa video ini adalah Jos Gandos Top Markoto. Bagaimana Anda? Kasih tulis dulu ya di bawah yang sebanyak-banyaknya, pokoknya apa aja tulis dulu, pokoknya was dah. Oke Lur, dan juga silakan bagi dulur semua yang mau request ataupun menyarankan video mana lagi mau direaksi, tolong tulis juga di kolom komentar. Dan juga terima kasih kepada dulurku semua yang sudah menonton video ini, dan juga kita doakan semoga dulurku semua diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan serta kewarasan. Jangan lupa Lur ya, tetap dukung channel ini dengan cara di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya. Dan pokoknya Indonesia the best lah Lur ya. Dan buat kalian dulurku semua, terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di reaksi berikutnya. Salam santai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reaction. Santai.